Nah, Ibu penitia nih. Nah, ya. Nah, Pak Kartika, sungsung Pak Kartika. Oh, mantap. Taunya Makanya banyak pelan. sip sip sip. Nah, ibu di rehen kita. Nah, ya. Oh, ya. Ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya. Aku belum ngambil nih. Iya, kalau rektor ke kiri, nanti kalau pas kebetulan bareng-bareng. Kamu ndak ngambil kah? Diambilkan kah? Nanti kalau kami nyanyi bisa lah kamu bentar. 2, 3. Iya, indah. Iya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, sip. Tes 1, 2, 1. Tes 1. Nah, ini nih penitia topnya ini. Pendeta. Ya, sip, Bang. Nah, ya. Halo. Nah, mana kalau operator, mantap. Sibuk. Nah, terima tamu. Ya, sip. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Nah, Ibu Grace datang. Nah, Ibu Grace. Sudah.
Ya. Ibu Yuli. Nah, Ibu Yuli. Selamat Natal. Nah, bubuhan hutanan. Mantap. Sip. Nah. Ya, sip. Ya, Bu. Lanjut. Nah, bapak-bapak. Ada channelnya. Nah, pelatih kamu nih. Mantap. Ya, sip.
Kita mulai. Salam. Luar biasa hari ini ya Bu Mona ya. Merah-merah, termasuk saya dan Bu Mona hari ini merah-merah. Semoga merah hari ini membawa kita bersukacita ya untuk merayakan Natal fakultas kita ya. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, yang terhormat Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Bapak Dr. Berkat SP MP beserta Ibu. Yang terhormat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya Ibu Dr. Insinyur Susirawati MP beserta Bapak. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Ibu Trisna Anggreni SP MSc. Yang terhormat Bapak Pendeta Dharma Wisata JBAN MTH dan Ibu Pendeta Pina Febriani MTH selaku pendeta yang memberikan pelayanan pada ibadah Natal kita pada sore hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi dan Kepala Laboratorium di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan staf administrasi di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya. Dan yang kami hormati juga Bapak Ibu yang tergabung dalam panitia perayaan Paskah dan Natal Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya, serta adik-adik mahasiswa Fakultas Pertanian yang kami kasihi dan kami banggakan. Puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena atas kasih dan penyertaannya sehingga kita semua dapat berkumpul di Gereja Pangarinah pada sore hari ini untuk bersama-sama mengikuti ibadah dan perayaan Natal Sivitas Akademika Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Majelis Jemaat Gereja Pangarinah yang telah berkenan meminjamkan tempat dan menerima kita semua untuk melaksanakan ibadah dan perayaan Natal di sore hari yang indah ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, adapun tema dalam perayaan Natal kita tahun ini adalah pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain yang diambil dari Matius 2 ayat 12. Sedangkan subtema yang kita angkat adalah hikmat Kristus sebagai penuntun Sivitas Akademika Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya untuk bertumbuh dalam iman, kasih dan kebenaran. Kiranya melalui tema dan subtema perayaan Natal tahun ini dapat lebih meningkatkan rasa kepedulian dan kasih dari seluruh Sivitas Akademika Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya kepada sesama tanpa melihat adanya perbedaan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, acara ibadah dan perayaan Natal kita pada sore hari ini akan dimulai dengan kegiatan ibadah terlebih dahulu, kemudian sesuai liturgi yang sudah dipersiapkan, kemudian akan dilanjutkan dengan acara perayaan yang terdiri dari laporan, sambutan-sambutan, puji-pujian, dan kemudian door prize. Pendeta yang melayani kita dalam ibadah hari ini adalah pertama Bapak Pendeta Dharma Wisata JBAN MTH dan Ibu Pendeta Pina Febriani MTH. Untuk itu, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita
untuk bersama-sama masuk dalam ibadah Natal yang akan dipimpin secara langsung oleh Ibu Valentina SP. Silakan. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Sidang masa raya Natal yang berbahagia. Marilah kita teduhkan diri dalam satu hati untuk menyembah Allah yang telah menyatakan kebaikannya bagi kita melalui kelahiran Kristus Sang Putra Natal. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Jemaat dimohon berdiri. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kelahiran Yesus merupakan peristiwa besar yang menunjuk pada karya keselamatan Allah bagi dunia. Ia bukanlah Allah yang jauh, namun Ia adalah Allah yang dekat dengan kita, sebab Ia telah menjadi sama dengan manusia. Mari kita rayakan kelahiran Sang Raja Damai dengan menyanyi lagu Hai Mari Berhimpun. kepada kita, yaitu dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera kiranya atas kita dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Tuhan Allah adalah Raja yang Maha Kuasa. Ia menciptakan langit, bumi, serta seluruh alam semesta. Cakra
luas dan elok, gunung-gunung yang menjulang tinggi, burung-burung yang berkicau dengan merdu, semuanya menunjukkan keindahan hasil karya tangan Tuhan Allah. Naikkanlah pujian bagi Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Dia menciptakan manusia dengan sempurna dan baik adanya. Firman Allah telah menjadikan langit dari napas mulutnya. Sebab dia telah berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Sungguh agung Tuhan kita. Yang Maha Perkasa telah menciptakan semuanya indah, damai, rukun, dan sentosa. Manusia pertama, Adam dan Hawa, hidup berdampingan dengan mesra dan bahagia di Taman Firdaus. Tak kekurangan suatu apapun, karena Sang Halik menyediakan segala kebutuhan mereka. Di Taman Firdaus pemberian Tuhan, Adam dan Hawa dapat hidup bebas dan menikmati panorama yang indah, mencicipi segala buah dan makanan yang tersedia bagi mereka. Tetapi ada satu larangan yang tidak boleh dilanggar, yaitu memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, supaya hidupnya abadi. Betapa indahnya kebahagiaan hidup mereka. Tidak kurang suatu apapun. Kuasanya penuh. Segala makhluk damai di bawah belayan tangannya. Sungguh, keagunganmu mengatasi segala-galanya. Tetapi, apakah kebahagiaan ini bertahan lama? Dan apakah kekuasaan mereka kekal? Biarlah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan biarlah ditumbuhkannya keadilan. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah tidak berhasil memelihara hubungannya dengan pencipta semesta. Manusia dalam ruang penghukuman Allah, Tuhan memanggil manusia itu, Adam, Adam. Lalu manusia itu menjawab, ketika engkau datang, aku takut dan aku bersembunyi. Perempuan yang engkau berikan kepadaku, yang telah memperdayakan aku, sehingga memakan buah itu. Adam telah melepas tanggung jawabnya pada Hawa. Hai perempuan, mengapa kau melakukan itu? Hawa pun melemparkan kesalahan itu dan mengatakan, ular itu yang melakukan tipu daya terhadapnya, sehingga ia mengambil dan memakan buah itu, sehingga dia memohon pengampunan daripada Tuhan. Tuhan telah memperlihatkan murkanya dengan mengusir manusia itu dari Taman Firdaus. Kini tertutup sudah jalan ke pohon kehidupan, yang ada hanya kesusahan dan penderitaan, serta kematian yang menanti mereka. Sifat manusia itu turun-menurun sampai sekarang, di mana manusia pandai untuk saling melepaskan tanggung jawabnya. Manusia selalu berusaha untuk menghindari beban berat dan ingin menyenangkan dirinya sendiri. Bagaimanakah nasib manusia? Sekarang tiada lagi kehidupan. Semua telah sirna dan luluh dalam penderitaan.
tiada lagi kebahagiaan, apalagi kehidupan yang kekal, karena dosa telah mendiami hati manusia. Berita nubuat Mika pasal 5 ayat yang pertama sampai 4a. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan ia menjadi damai sejahtera. Setelah Allah menciptakan manusia, manusia hidup dan berjalan dengan keinginannya sendiri. Semua ingin menang sendiri, tanpa memperdulikan sesamanya. Di mana-mana terjadi kekacauan, ketidakadilan, pemerkosaan hak asasi, ketidakharmonisan pergaulan, sehingga setiap jalan yang menjadi jalan kehancuran dan kebinasaan. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Tuhan sendirilah yang memberikan suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki dan menamakannya Immanuel. Ia akan menjadi raja damai dan sejahtera. Seorang putra akan lahir bagi kita. Lambang pemerintah ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat yang ajaib, Bapa yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai dan kebenaran. Dia akan bertindak menggembalakan manusia dalam kemegahan nama Tuhan Allah. Dalam Dia Allah kembali menyayangi kita, menghapus kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam samudera luas. Ialah yang patut kita muliakan di Natal ini. Kubuka hatiku menjadi tempat lahirnya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Pengakuan dan anugerah. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Padamu ya Tuhan ada pengampunan firman-Mu berkata, telah datang anak manusia yang berkuasa mengampuni. Kita sambut dengan menyanyi lagu Selamat, Selamat Datang. Selamat datang Tuhan
Alkitab penggenapan Lukas 2 ayat yang ke-8 hingga 24. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar di peti mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lambung dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang ditentukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengar heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara serta melaksanakannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Marilah saudara-saudariku, persembahkanlah syukur bagi Allah yang telah mengutus anaknya. Allah telah menjadi manusia untuk menebus dan mengangkat kita dari dunia yang fana, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Seorang bayi telah lahir di Bethlehem. Dia telah tinggal bersama-sama dengan kita sekarang. Dialah Raja kemuliaan, Tuhan semesta alam, Raja damai. Dengan datangnya Juru Selamat, maka tidak ada lagi pilihan manusia selain harus bertobat. Aku ingin mencari keadilan, segala kepura-puraan lenyap, kebencian tidak merajalela, dan kiranya Tuhan yang mengatur dan memelihara hidup kita. Kami masih sering melihat betapa sulitnya hidup ini. Di sana sini banyak ketimpangan. Ada yang tamat sekolah tapi belum bekerja. Kemiskinan dan kekerasan belum terselesaikan, dan kemerosotan moral yang membahayakan generasi penerus. Masih ada manusia yang tidak tetap berpendirian, sering mengalami kekecewaan, bahkan frustasi karena keinginan yang tidak tercapai, sehingga sering meninggalkan ibadahnya. Kiranya Natal ini dapat merubah cara hidup dan menyadarkan setiap manusia sebagai pengikut Yesus. Tuhan, kami menyerahkan tubuh dan jiwa kami kepadamu. Kini kami sadar dan siap untuk melakukan tugas pelayanan, yaitu memberikan keselamatan dalam hidup kami. Kita sambut kelahiran Kristus Juru Selamat dulu dengan menyanyi "Dia lahir untuk kami". Dia bangkit lagi semua.
orang sakit disembuhkan, yang berduka dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang berdosa diampuni dosanya, dan diberikan keselamatan yang kekal. Kini ia bertahta dalam kerajaannya yang penuh kemuliaan, dan bertahta juga dalam hati kita. Ia akan kembali sebagai hakim dan juru selamat atas dunia ini. Di dalam Yesus ada pengharapan untuk memperoleh damai sejahtera dan keselamatan. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kita masuk dalam penyalaan. Yang kedua, Dekan Fakultas Pertanian, Ibu Dr. Insinyur Susilawati MT. Yang ketiga, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Pertanian dalam kesempatan ini diwakilkan oleh Ibu Dr. Eti Dewi Novemberiani SP MP. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Pertanian, Ibu Trisna Anggreni SP MSc. Bapak Pendeta Dharma Wisata Jibain MTH, Ibu Pendeta Pina Pembriani MTH, Ketua Panitia Natal Fakultas Pertanian Ibu Ebnaweri SPI MS, Ketua Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Bapak Insinyur Roberto Immanuel MP, Ketua Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Ibu Dr. Insinyur Yohana Maria Rotinsulu MP, Perwakilan Sekretaris Jurusan di lingkungan Fakultas Pertanian Ibu Dr. Eng Rosana Epince SPM, Perwakilan Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Pertanian Ibu Maria Hayurin Astuti SPT MP IPM, Perwakilan Kepala Laboratorium di lingkungan Fakultas Pertanian Ibu Dr. Insinyur Yuni Erlina MSc, Perwakilan Tenaga Kependidikan atau Tenaga Kontrak di lingkungan Fakultas Pertanian Bapak Andre Saputra SH, Perwakilan Tenaga Pendidik di lingkungan Fakultas Pertanian Ibu Dr. Insinyur Epi Veronica MS, Perwakilan Mahasiswa Edo Wales Sitangan. Kepada Bapak Ibu yang sudah disebutkan namanya boleh berkenan maju ke depan untuk menerima lilin. Silakan berdiri di depan. Untuk diri utama nanti Ibu Dekan, kemudian Wakil Dekan Bidang Umum dan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Jemaat dimohon berdiri, kita menyanyikan lagu Malam Kudus. Boleh menghadap sidang jemaat. Malam Kudus
Bapak, Ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa yang sangat baik, Engkau yang maha kuasa yang bertahta dalam kerajaan surga. Engkau maha pengasih dan penyayang, maha kudus dan maha mulia, telah menyatakan diri dalam Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus. Engkau rela menjadi manusia untuk menebus dosa kami manusia umat-Mu, sehingga kami dapat menerima keselamatan yang kekal daripada-Mu Tuhan. Pada hari kelahiran-Mu, pada hari ini kami rayakan. Hari ini kami bersukacita, bergembira, karena karya keselamatan tersebut telah Engkau anugerahkan kepada kami, dan kami bersyukur boleh menjadi bagian keselamatan yang ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di hari Natal yang kudus ini, kami mengucap syukur atas pimpinan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami sepanjang tahun ini, tahun 2022. Suka dan duka silih berganti, tetapi kasih setia-Mu Tuhan selalu beserta dengan kami. Pada tahun ini, sungguh banyak sukacita telah kami terima. Kami beserta orang-orang yang kami kasihi masih tetap sehat. Usaha, pekerjaan, dan studi kami berhasil serta sukses. Keluarga kami Engkau berkati. Tetapi kami juga mengalami banyak tantangan dan pergumulan. Mengalami sakit, menderita karena berbagai hal, ataupun berduka karena kehilangan orang-orang yang kami kasihi, serta merasa cemas dan khawatir terhadap pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Bencana alam, baik banjir, gempa bumi, dan juga khawatir karena keamanan negeri. Sungguh pun demikian, kami tetap yakin dan percaya bahwa peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup kami sepanjang tahun ini, semuanya untuk kebaikan kami, di mana pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Ajar kami supaya tiap hari selalu bergantung dan bersandar padamu ya Tuhan. Ya Bapa yang baik, di hari Natal ini kembali kami diingatkan untuk memaknai kelahiran-Mu di dunia ini ya Tuhan. Melalui tema dan subtema Natal kami tahun ini, untuk memiliki hikmat Kristus, supaya kami seluruh sivitas akademika Fakultas Pertanian Universitas Padang
dapat bertumbuh dalam iman, kasih, dan kebenaran. Dan pada akhirnya, kami dapat menghadirkan damai dan sukacita Natal di tengah-tengah dunia ini, termasuk di fakultas kami tercinta. Mampukan kami menjadi surat Kristus yang terbuka di tengah-tengah dunia ini, dimanapun Engkau tempatkan kami. Biarlah damai Natal dapat mendamaikan yang lagi berseteru, yang lagi gelisah, yang lagi takut dan gentar dalam menghadapi kehidupan ini, dan memberi sukacita di tengah duka cita. Terima kasih Tuhan. Meskipun Engkau Tuhan selalu menuntun dan menyertai kami di setiap langkah hidup kami sering tidak menuruti perintah-Mu. Kami kadang menyakiti orang-orang di sekitar kami, baik di dalam rumah kami maupun di tempat kerja atau tempat studi kami masing-masing. Di hari Natal ini, kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Ya Allah yang baik, hadirlah dalam ibadah dan perayaan Natal kami, Sivitas Akademika Fakultas Pertanian UPR pada saat ini. Berkati kami semua, kiranya Engkau berkenan atas puji-pujian, doa dan sembah kami. Terima kasih atas peristiwa Natal tahun ini. Inilah doa kami pada Natal ini yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Paduan suara Sivitas Akademika Fakultas Pertanian dengan judul Gloria Puji Lagu. Aku di sini enggak apa? Bisa aja kan di setting klinik.
saudara Natal yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini, dalam rangka kita bersama-sama merayakan Natal Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat segala hal yang Tuhan sudah jadikan, lakukan dan kerjakan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami ada dalam perjumpaan kasih kami di gedung gereja ini, dalam kebersamaan, dalam sukacita Natal karena kemurahan kasih setia Tuhan. Kami boleh dalam keadaan sehat satu dengan yang lain. Dan saat ini Tuhan, kami juga diberikan kesempatan melalui perayaan Natal Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya. Kami akan bersama merenungkan firman Tuhan yang akan kami baca bersama-sama. Tuhan, berapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah berita sukacita Natal ini boleh senantiasa menguatkan, meneguhkan, mengingatkan kami bagaimana kami harus menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Bapak yang ini Tuhan, ini kami dengan keberadaan kami masing-masing. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami memohon. Amin. Kita bersama-sama buka Alkitab kita dari Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Injil Matius pasalnya yang kedua, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12. Di bab perikop orang-orang Majus dari timur. Saya baca demikian bunyi firman Tuhan untuk kita semua. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Salam. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya rasa kita sudah memahami bahwa kelahiran Yesus itu ke tengah-tengah dunia ini adalah penggenapan janji Allah untuk keselamatan dan keampunan dosa kita manusia. Dan pada kesempatan sore hari ini kita merefresh kembali. Ketika kita melihat teks kita berbicara tentang tokoh sentral di dalam cerita Matius pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12 ini, yakni orang Majus dari timur.
Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa, ketika kita berbicara tentang orang Majus, sejauh mana Bapak Ibu mengetahui tentang orang Majus ini? Siapa mereka? Dari mana mereka? Kapan mereka datang? Dan mengapa mereka datang? Kira-kira ada yang bisa menjawab siapa orang Majus? Siapa orang Majus ini? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan kalau ada. Ada kamu? Ada nggak yang bisa menjawabnya? Siapa orang Majus yang dimaksud di dalam teks kita? Pak Kartika bisa nggak? Silakan Pak. Orang Majus dulu Pak. Siapa orang Majus? Baik, terima kasih. Orang Majus itu adalah ahli, kemudian juga dia sebagai raja, itu yang dipakai oleh Tuhan Allah untuk membawa kabar baik. Orang Majus itu ditugaskan, kemudian dipilih oleh Allah yang Maha Kuasa Sang Pencipta untuk memberitahu dunia bahwa Sang Bayi Natal atau Juru Selamat yang lahir itu adalah Juru Selamat penebus dosa manusia. Jadi orang Majus itu adalah ahli segalanya. Terima kasih. Ahli. Oke, terima kasih Pak Kartika. Ada yang lain? Orang Majus itu apa? Ahli tadi. Secara spesifiknya ahli apa? Bintang. Ahli apa? Iya. Oke. Orang Majus itu secara spesifiknya memang ada beberapa tafsiran di situ. Ada yang mengatakan mereka itu adalah orang yang bijaksana. Kemudian kalau merujuk kepada cerita bahwa mereka mengikuti bintang di timur, petunjuk bahwa sang raja Israel itu sudah lahir dan tempatnya ditunjukkan oleh bintang timur yang besar, bintang yang besar. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa selain mereka adalah orang yang bijaksana, mereka adalah ahli nujum, ahli perbintangan, astronomi. Kemudian ada juga yang mengatakan mereka ahli sihir, tapi kayaknya kalau untuk ahli sihir itu sudah gugur. Karena kalau memang mereka ahli sihir, orang Majus ini mereka nggak akan mungkin mengikuti bintang timur. Jadi mereka mungkin akan bikin ritual-ritual yang dimana samsi simsalabim abracadabra atau apa supaya langsung timur. Coba tekan arah dari Persia, ya oke. Diyakini bahwa sebelah timur daripada Yerusalem itu adalah daerah Babilonia, Babel dan juga Persia. Karena pada zaman itu ahli-ahli perbintangan, ahli-ahli astronomi dan juga ahli-ahli nujum itu memang berasal dari sana. Babilonia, Babel dan juga Persia. Oke. Sekarang pertanyaan lanjutan adalah kapan mereka datang? Kapan mereka datang? Ada nggak yang kira-kira menjawab? Waktu Yesus lahir. Hah? 2 tahun setelah Yesus lahir. Yang lain? Ada nggak yang lain? Pertanyaan saya dengan Bapak Ibu, apakah peristiwa yang kita baca tadi dengan bacaan ya? Kalau saya nggak salah Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 23 itu sama nggak dengan Matius pasal 2 ayat 7 sampai 12 ini? Sama apa enggak kira-kira? Sama atau enggak waktunya? Atau beda? Ayo, konteks Matius sama Lukas pasalnya yang kedua, gembala-gembala sama orang Majus ini sama atau tidak? Ceritanya sama atau enggak? Waktunya maksud saya. Waktunya sama atau tidak?
batu bala. Berarti konteksnya Beda. beda, tempat beda, konteks beda. Karena saksi pertama kelahiran Tuhan Yesus itu ketika dia lahir jadi bayi itu ya, saat dilahirkan itu adalah gembala. Yang kedua baru orang Majus. Nah betul yang bilang tadi. Cuman yang sebenarnya direferensi itu bukan 2 tahun, tapi 1 tahun. Jadi 1 tahun. Jadi mereka datang ketika usia Yesus itu sudah kurang lebih 1 tahun. Nah terakhir, mengapa mereka datang? Ayo, mengapa orang Majus datang? Ini mentang-mentang ini ya, kita tempat akademika semua bisa jawab. Ayo, mengapa mereka datang? Hah? Tanda kekuatannya. Ya, berarti mereka boleh dikatakan untuk ini ya, meneguhkan kembali posisi bayi Yesus itu sebagai Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan kepada orang-orang Israel Yahudi. Karena tadi kan sudah jelas mereka datangnya dari mana? Dari Persia, Babel. Orang-orang Yahudi itu kan 70 tahun mereka dibuang ke Babel. Otomatis nggak mungkin orang-orang Babel itu nggak tahu tentang hal itu, tentang nubuatan itu. Karena 70 tahun mereka orang Yahudi dibuang ke Babel. Oke, tidak sudah jelas ya siapa orang Majus, kemudian dari mana mereka datang, kapan mereka datang, dan mengapa mereka datang. Sekarang tahap kedua, Herodes. Siapa Herodes? Ini paling mudah nih. Raja di mana Herodes? Ayo, Herodes ini raja apa? Ayo, raja. Tapi lebih spesifiknya Herodes ini rajanya siapa? Ayo, Herodes rajanya siapa? Oke, Herodes raja. Raja di Yudea ya. Ya. Oke. Herodes itu adalah rajanya orang Yahudi yang dipilih oleh Kaisar untuk memimpin orang-orang Yahudi. Karena pada saat itu kan orang-orang Yahudi sudah dijajah orang-orang Israel, sudah dijajah oleh bangsa Romawi. Oke, bagaimana karakternya? Karakter Herodes keras ya. Lalu jahat. Oke, apa lagi? Jahat, keras, apa lagi? Egois, apa lagi? Diktator. Oke, apa lagi? Kejam, bengis ya. Oke. Herodes ini adalah raja yang dipilih untuk memerintah orang Israel Yahudi. Dan dia karakternya adalah raja yang kejam dan bengis. Konon, ini konon ya. Konon ceritanya Herodes ini dia punya anak 3 laki-laki, dibunuhnya semua. Kira-kira Bapak Ibu, kalau seorang ayah itu bunuh bapaknya, bagi dia seorang raja, kenapa? Karena apa kira-kira? Karena bukan mati-matikan ya. Nah, ya, itu adalah jawaban yang paling mendekati. Mengapa Herodes ini digambarkan sebagai raja yang kejam, raja yang bengis, bahkan dia membunuh anaknya sendiri, anaknya laki-laki. Karena apa? Karena dia tidak mau digantikan posisinya. Makanya dia kan diam-diam menyuruh orang Majus itu supaya meneliti. Kalian nanti silakan datang, temui itu bayi Yesus yang akan jadi raja. Nanti kalian bilang ke saya ya. Nanti saya akan menyembah dia. Padahal itu cuma modusnya sebenarnya kalau dia tahu di mana letak posisi bayi Yesus itu, dia bunuh. Karena jangankan yang anak orang lain, anak dia sendiri aja dia bunuh, karena tidak mau posisinya diganti
Raja Herodes. Nah, orang Majus itu datang kepada Tuhan Yesus itu, kepada bayi Yesus, dia nggak datang bawa tangan kosong. Karena apa? Karena yang mereka datangi itu bakal jadi seorang raja. Selama ini. Kemudian kita melihat, setelah mereka bertemu dengan bayi Yesus, mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mereka dipulang nih, mau pulang ke tempat mereka, ke Babel, ke Persia. Mereka coba kalau nggak diingatin oleh Tuhan melewati mimpi, mereka pasti akan balik ke Herodes. Mereka akan kembali. Tapi karena diperingatkan oleh Tuhan lewat mimpi, mereka pulang ke negerinya menuju jalan lain. Nah, jalan lain ini saya juga berpikir, jalan lain ini mereka kembali ke tempatnya, ke Babel itu, ke Persia, apa lebih dekat atau lebih jauh? Itu juga masuk dalam otak saya. Apakah jalannya lebih mudah atau lebih sulit? Apakah jaraknya lebih dekat atau tidak? Tetapi poin yang penting adalah ketika mereka mengikuti petunjuk Tuhan itu, apa yang dikatakan oleh Tuhan melewati mimpi, mereka pulang ke negerinya lewat jalan lain. Yang pertama, mereka selamat. Coba kalau mereka balik ke Herodes, sudah disembelih sama Herodes. Karena Herodes akan membuang saksi mata juga. Tidak hanya hidup bayi Yesus yang terancam, tapi juga hidup orang-orang Majus itu juga pasti akan terancam. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa yang perlu kita ambil di dalam teks kita berbicara tentang orang Majus? Ini selaras dengan subtema yang diangkat oleh Natal Fakultas Pertanian. Coba Bapak Ibu baca, saya akan lihat dari sini. Hikmat Kristus sebagai penuntun sivitas akademika Fakultas Pertanian UGM untuk bertumbuh dalam iman, ketati, dan kebenaran. Iya, oke. Hikmat Kristus menjadi penuntun supaya bertumbuh dalam iman, kemudian kasih dan kebenaran. Memiliki hikmat Tuhan itu penting, Bapak Ibu. Karena hikmat daripada Tuhan itu akan menjadi pandu, penuntun, dan rambu kita. Sehingga kita bisa kuat di dalam iman. Saya ACC itu dengan subtema yang diangkat oleh Fakultas Pertanian. Saya mau tanya yang buat tema ini siapa? Semua panitia ya? Selamat tangan untuk panitia, hebat panitia. Biasanya ya, yang buat subtema ini kebanyakan pendeta. Jadi kalau sudah urusan pendeta minta Pak subtema, biar mendetai. Jadi kalau ditanya orang ini apa subtema pendeta, mau bahalap, oke, itu dia. Yang pendeta jika maka tema jika. Tapi ini banyak orangnya, bukan dia banyak orang. Saya setuju dengan apa yang diangkat oleh panitia dalam subtema. Sesuai dengan tema kita, maka berangkatlah mereka menuju jalan lain. Mereka akan selamat kalau mereka tidak mengikuti petunjuk Tuhan. Jadi memiliki hikmat Kristus itu artinya kita akan, ketika kita punya hikmat Kristus, kita akan peka dengan petunjuk Tuhan. Kita akan mudah mendengar suara Tuhan, bisa membedakan mana yang suara Tuhan, mana yang enggak suara Tuhan, mana yang suara Tuhan, mana yang suara setan, mana yang suara Tuhan, mana yang suara iblis, mana suara kebenaran, mana yang suara yang tidak kebenaran. Jadi hikmat Kristus itu membuat kita kuat dalam iman. Tahun depan 2023 kita dikabarkan akan resesi ekonomi. Resesi ekonomi. Jadi itu membuat gejolak kehidupan kita nggak stabil. Kalau resesi ekonomi sudah mulai dari sekarang, sudah banyak orang yang sudah menimbun sembako. Karena nanti tahun depan harga sembako akan melambung tinggi. Ada banyak orang yang melakukan itu. Nah, hikmat Tuhan itu memampukan kita kuat di dalam iman berhadapan dengan resesi ekonomi tahun depan. Jadi mau resesi ekonomi kah? Mau
bagaimana kita bisa menghadapi setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita kuat di dalam iman, sehingga kita nggak mudah bermental kerupuk. Sedikit-dikit Tuhan saya nyerah, dikit-dikit Tuhan saya nggak kuat, dikit-dikit Tuhan saya kecewa, dikit-dikit Tuhan saya marah dan lain sebagainya. Kita tetap kuat di dalam iman. Artinya kita nggak bermental kerupuk, tapi tetap menjadi orang yang bermental baja. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan hikmat Tuhan yang menguasai kehidupan kita. Yang kedua adalah mampu mengasihi dengan sungguh-sungguh. Nah ini, hikmat Tuhan memampukan kita untuk mengasihi dengan sungguh. Kita mengasihi itu tetap perlu hikmat ya. Karena apa? Kalau tanpa hikmat Tuhan, kita akan salah menempatkan kasih itu dalam porsi yang benar. Nanti jangan-jangan saya berpikir kayak gini loh Bapak Ibu. Kalau orang yang menyalahi kata kasih ini, kan juga Tuhan kan kita tuh mengasihi uras. Berarti ampun teh bersawang teh duit, sawang teh telu, sawang teh 5, istri ku ada 5, suami ku ada 5, kan masalah dong. Cinta kan bukti kasihku. Kan juga Tuhan kan ku mengasihi. Jadi damai nih mau 5 sawang tuh, tau 5 banangku, ku kan mengasihi sama. Nah itu bahaya itu. Itu bahaya. Mengasihi tetapi tidak tahu dalam konteks yang menuntut kita untuk mengasihi dengan sungguh, dengan tulus, bukan modus, sesuai dengan porsi yang tepat. Jadi bukan porsi yang tidak tepat, sesuai dengan konteks yang tepat. Dibandingkan ini, kalau melihat ajaran seperti ini, pendeta saya berdoa, nggak lama mati ya pada sore hari ini. Ini Bapak Ibu dan mahasiswa ini adalah orang-orang yang cerdas loh, orang-orang intelektual. Intelektual itu memang baik, tapi kalau tanpa iman, tanpa hikmat daripada Tuhan itu bahaya. Karena apa? Karena kepintaran itu kalau tidak dibarengi dengan iman yang kuat, itu nggak akan ada gunanya. Makanya ada istilah bahasa Nganjuk kan, pintar tutang harati. Tidak semua orang pintar itu harati, tapi orang yang harati itu pasti adalah orang yang pintar. Tapi alangkah baiknya orang pintar dan harati. Jadi nggak cuma harati, tapi juga pintar. Nggak cuma pintar, tetapi juga harati. Firman Tuhan pada kita pada sore hari ini kembali mengingatkan kita untuk senantiasa memohon hikmat daripada Tuhan. Mencari Tuhan, milikilah hikmat daripada Tuhan, sehingga kita tidak menyimpang jalan yang salah. Kita peka kepada petunjuk Tuhan, sehingga petunjuk Tuhan itu ketika kita terima dengan hikmat dari Tuhan, itu akan membawa keselamatan dalam hidup kita. Tidak hanya bagi kita, tetapi juga bagi keluarga kita pun orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat Natal tahun 2022 dan menyongsong tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam. Pada Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Hingga sampai pada saat ini kami boleh dalam keadaan sehat dan bisa berada di Gereja Pangaringan dalam rangka merayakan Natal bersama Fakultas Pertanian UPR, semua karena kemurahan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan jika tadi kami semua telah mendengar berita sukacita Natal. Biarlah itu boleh semakin menguatkan iman kami dan mengingatkan kami untuk selalu hidup dalam hikmat Tuhan, supaya kami tidak jatuh di dalam pelbagai pencobaan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Saat ini Tuhan, dalam kebersamaan kami dalam perayaan Natal Fakultas Pertanian UPR, kami mau bersatu hati berdoa buat rektor kami yang baru dilantik. Biarlah Bapak Rektor dan jajarannya diberikan hikmat kesehatan daripada Tuhan,
sehingga bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya supaya bisa memajukan UPR, sehingga UPR semakin jaya raya ke depan karena pertolongan kasih setia Tuhan. Begitu juga pada saat ini kami berdoa secara khusus buat Dekan Fakultas Pertanian UPR Ibu Susilawati, Wakil Dekan 1 dan 2 Fakultas Pertanian, Ketua-Ketua Jurusan Fakultas Pertanian, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, Tenaga Pendidikan di lingkungan Fakultas Pertanian UPR. Biarlah mereka semua diberikan hikmat yang datangnya daripada Tuhan serta kesehatan, sehingga mereka bisa menjalankan peran fungsi tugas tanggung jawab mereka masing-masing untuk memajukan Fakultas Pertanian UPR lebih baik lagi ke depannya dengan pertolongan Tuhan. Bagi tenaga pendidik, dosen-dosen yang mengajar di lingkungan Fakultas Pertanian UPR, mohon Tuhan memberi kepada mereka kesehatan dan hikmat untuk bisa mendidik dan mengajar mahasiswa menjadi lebih baik, memperlengkapi dan mempersiapkan mereka supaya nantinya mereka bisa terjun di masyarakat dengan mengembangkan ilmu yang mereka boleh dapat selama berkuliah di lingkungan Fakultas Pertanian UPR. Untuk para mahasiswa yang berkuliah di lingkungan Fakultas Pertanian UPR, Tuhan, mereka ada banyak yang jauh dari keluarga dan orang tua. Jaga, berkati, lindungi, topang mereka Tuhan, beri mereka hikmat, kecerdasan dan kesehatan, supaya mereka bisa menuntut ilmu dengan baik di Fakultas Pertanian UPR dan menyelesaikan pendidikan mereka tepat waktu. Dan buat orang tua mereka yang sudah memberi kepada mereka kesempatan untuk berkuliah di Fakultas Pertanian UPR, biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka dalam rumah tangga, kesehatan, juga pekerjaan, sehingga mereka bisa mendukung cita-cita dan pendidikan anak-anak mereka yang berkuliah di Fakultas Pertanian UPR. Jaga kawal mereka Tuhan. Seluruh sivitas akademika Fakultas Pertanian UPR, Kamu berkati mereka, baik secara pribadi, baik secara keluarga. Biarlah kesehatan, keselamatan, berkat, sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan tinggal tetap di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan biarlah melewati subtema Natal yang diusung oleh Fakultas Pertanian UPR, hikmat Kristus sebagai penuntun sivitas akademika Fakultas Pertanian UPR untuk bertumbuh dalam iman, kasih dan kebenaran. Ini mereka ini dengan baik, dengan sempurna karena pertolongan kasih setia yang datangnya daripada Tuhan. Ini permohonan syafaat kami. Jadi kehendak-Mu bukan kehendak kami manusia. Yang bertaruhkan seluruh keberadaan kehidupan kami hanya ke dalam kuasa tangan-Mu. Bapa, doa ini kami alaskan di dalam satu nama yang berkuasa, Putra Nata yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dilepaskanlah kami dari kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Pendeta Pina Pemberian Yantihan atas firman dalam ibadah Natal kita pada sore hari ini. Baik, kami persilahkan vokal grup untuk menyampaikan puji-pujiannya dari Gita Hasinta. Vokal grup Gita Hasinta.
ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah-tengah sukacita merayakan Natal, kami ingin terus menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang sangat beruntung dan diberkati, karena Engkau berkenan menyelamatkan kami melalui kelahiran dan karya hidup anak-Mu, Yesus Kristus. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu ya Tuhan. Dengan seluruh hati kami ingin mempersembahkan seluruh hidup yang mengabdi kepadamu melalui kata dan perbuatan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami saat ini. Kiranya Tuhan meneguhkan hati kami untuk terus mengabdi dan mempertanggungjawabkan iman kepadamu. Terima kasih untuk kemurahan hati-Mu, ya Bapa. Amin. Sambil persembahan diedarkan, kita menyanyikan Ibu Pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga
persembahan pujian oleh Bapak Insinyur Roberto Immanuel MP dengan judul Natal di Hatiku. Kami persilakan. Shalom, selamat malam, selamat Natal untuk kita semua. Saya akan menyanyikan lagu untuk kita semua, Natal di Hatiku. Semoga Natal itu selalu ada di hati kita, kapan waktunya, ya. Karena Natal bukan hanya pada tanggal 25, tapi kapan saja selalu ada Natal di hati kita. Baik. Kepadamu,
Terima kasih, indahnya Natal di hati kita semua. Bapak Ibu, sidang masa raya Natal yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pengutusan dan berkat. Jemaat diundang berdiri. Sidang masa raya Natal yang berbahagia, mari kita bersama-sama masuk dalam pengutusan secara litani, dilanjutkan dengan berkat Tuhan dan penyanyi amin. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati pikiran saudara dalam pengetahuan akan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita lalui bersama. Selamat Hari Natal kami ucapkan, dan selamat menyambut tahun baru tahun 2023. Kita akan masuk dalam perayaan Natal, boleh saling bersalaman mengucapkan selamat Hari Natal. Saya kembali ke MC. Natal ya. Oh, iya, Natal. Selamat Natal.
Bu, selamat Natal. Pak, aku dekat tanda tangan. Ya, sip. Ya, sip. Salam. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dharma Wisata JPM, MPH dan Ibu Pendeta Bintang Ibadah Natal kita hari ini. Dan terima kasih juga kepada liturgus kita, Ibu Valentina SP yang sudah memimpin kita juga dalam ibadah